Ya, pemirsa, kita masih akan menunggu kedatangan dua terdakwa. Kami juga masih akan menampilkan kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sambil menunggu, pemirsa, kita akan menyimak ada analisa mengenai kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat yang akhirnya disidangkan dan Verdi Sambo ini duduk sebagai terdakwa. Sejumlah cerita berbeda ini terkuak versi surat dakwaan jaksa dan nota keberatan dari Verdi Sambo. Nah, kami merangkum untuk Anda sejumlah fakta yang hadir di persidangan. Apa saja itu? Ada rekan Marvin Sulistyo yang akan mengulasnya. Silakan Marvin. Baik, Maria, terima kasih dan juga pemirsa. Ternyata ada sejumlah fakta yang memang cukup berbeda dari dakwaan dengan eksepsi. Ini pun bisa kita cermati bersama. Yang pertama adalah kita akan coba simak bersama terkait dengan awal mula kejadian. Kita akan mulai pertama dari data yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Kita mulai dari keterangan dakwaan. Dalam dakwaan awal, kasus pembunuhan Yosua disebutkan bahwa bermula dari adanya peristiwa di rumah Verdi Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kuatmaruf selaku sopir disebut marah pada Yosua. Putri meminta kepada Eliezer dan Ricky untuk memanggil Yosua. Kemudian Ricky sempat bertanya ke Yosua mengenai apa yang terjadi tapi Yosua dia mengaku bahwa ia tidak tahu. Yosua kemudian diajak masuk ke kamar Putri. Nah, pada waktu itu Putri saat itu duduk di kasur sembari bersandar. Ricky bersama dengan Yosua masuk ke kamar, namun Ricky kemudian keluar dari kamar meninggalkan Yosua bersama dengan Putri. Setelah itu mereka kemudian pulang ke Jakarta. Kemudian Putri mengaku kepada Verdi Sambo bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Yosua. Singkatnya, Verdi Sambo kemudian menyusun rencana untuk membunuh Yosua. Namun, dalam versi eksepsi pemirsa dikatakan bahwa tim pengacara Sambo menyebutkan ada kejadian Yosua membanting Putri. Kejadian ini terjadi pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kejadian itu diklaim saat Putri Chandrawati tengah tertidur usai mengantarkan anaknya ke sekolah. Pengacara menyatakan saat Putri tidur di kamar, tepatnya di lantai 2, Putri mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Yosua telah berada di dalam kamar. Pengacara menyebutkan saat Putri dilecehkan ada suara seseorang seakan-akan hendak naik ke lantai 2. Nah, saat itu tim pengacara mengklaim Yosua panik dan meminta Putri untuk diam. Saat itu lanjut pengacara Sambo menyatakan bahwa Putri menolak permintaan Yosua dengan cara berusaha menahan badannya. Nah, di momen inilah pemirsa diklaim dalam eksepsi Yosua membanting Putri ke kasur. Yosua bahkan disebut pengacara Sambo membanting Putri ke kasur 2 kali. Nah, setelah kejadian itu, Putri disebut menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang terbuat dari plastik dan menendang-nendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan ada seseorang yang bisa mendengarkannya. Tapi katanya tidak ada orang yang dapat menghampiri Putri di kamarnya. Dan dalam eksepsinya, pengacara Sambo menyatakan momen Yosua keluar dari kamar Putri itu dilihat oleh Kuatmaruf. Nah, menurutnya saat itu Yosua tengah merokok di teras depan jendela rumah Magelang. Namun menurut pihak Sambo, saat itu Kuat hendak mendampiri dari Yosua, namun Yosua disebut lari seolah-olah menghindari Kuat. Nah, kemudian kita akan melihat data ataupun juga fakta lain yang cukup berbeda disampaikan sebelumnya. Di sini terkait dengan keterangan berbeda dari perintah tembak dan hajar. Dalam versi dakwaan, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak. Saat itu jaksa menyatakan Verdi Sambo langsung meminta Yosua untuk berjongkok begitu korban masuk ke rumah. Sementara dalam eksepsi dikatakan tim kuasa hukum Verdi Sambo, Yosua menjawab pertanyaan dari Sambo dengan nada menantang. Kemudian Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua. Pernyataan itu dikuatkan oleh pernyataan dari saksi Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Kemudian yang ketiga dalam dakwaan juga disebut turut menguat fakta bahwa Verdi Sambo tembak kepala Yosua. Nah, kita akan coba simak bersama di sini. Dalam keterangan dakwaan disebutkan pemirsa bahwa Verdi Sambo menembak 1 kali ke bagian kepala belakang Yosua dan membuat Yosua seketika tewas. Tapi kemudian dalam versi eksepsi dikatakan bahwa tim kuasa hukum Verdi Sambo dikatakan dakwaannya tidak jelas. Tim kuasa hukum menyoroti dakwaan tersebut tidak menjelaskan senjata apa yang digunakan oleh Sambo apabila ikut menembak Yosua. Nah, tidak hanya itu juga pemirsa, fakta detail lain juga yang disampaikan dalam dakwaan adalah Verdi Sambo langsung memerintahkan Yosua untuk berjongkok tanpa bertanya kepadanya. Saat itu jaksa menyatakan Verdi Sambo langsung meminta Yosua untuk berjongkok begitu korban masuk ke rumah. Yosua kemudian bertanya, ada apa? Namun Verdi Sambo menjawab pertanyaan itu dengan memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Tapi kita dengarkan bersama dengan eksepsi Verdi Sambo. Sesaat setelah menghadap, Yosua kemudian ditanyakan kepada terdakwa Verdi Sambo, "Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu?" Yang dijawab, "Kurang ajar apa, Komandan?"
Kemudian terdakwa Ferdisambo kembali menjawab, "Kamu kurang ajar sama ibu." Yosua dengan nada menantang kembali menjawab, "Ada apa komandan?" Nah, merespon jawaban Yosua yang dikatakan pun diklaim menantang secara spontan, terdakwa Ferdisambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, "Hajar, Chard." Nah, kemudian hal lain yang juga cukup berbeda dalam dakwaan dijelaskan selanjutnya adalah Ferdisambo sempat menjatuhkan senjata yang sejatinya, senjata HS yang sejatinya milik Yosua sebelum terjadinya pembunuhan. Sedangkan di eksepsi, senjata HS itu masih ada pada Yosua. Dakwaan yang dibacakan jaksa menjelaskan bahwa salah satu ajudan yaitu Azan Romer mengetahui jatuhnya senjata HS tersebut, tetapi tidak diperkenankan mengambilnya. Nah, namun hal ini pemirsa berbeda dengan eksepsi. Tim kuasa hukum menyebutkan bahwa Ferdisambo kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer. Selanjutnya Ferdisambo secara spontan langsung menembak ke arah dinding dengan senjata jenis HS. Ferdisambo mengklaim tindakannya untuk melindungi dari Eliezer. Oke, pemirsa. Nah, perbedaan antara surat dakwaan dan eksepsi Ferdisambo tentunya akan terkuak secara terang benderang dalam proses persidangan. Jaksa penuntut umum harus membuktikan fakta yang ada melalui keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan. Keadilan tanpa intervensi itu yang kita harapkan. Saya kembalikan bersama dengan rekan Marianisa Asni. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo untuk ulasannya.